korupsi proyek IKTP terkuak, sejumlah masalah terus membayangi pelayanan pembuatan kartu identitas elektronik. Membludaknya pemohon IKTP di stand Dukcapil Kemendagri di Taman Mini Jakarta pekan lalu menunjukkan lemahnya pelayanan di tingkat daerah. Seperti apa sebenarnya potret masalah baru dalam pelayanan KTP elektronik? Inilah sorotan. Jadi, keluhan itulah yang menjadi alasan ribuan pemohon KTP elektronik ini rela antri panjang di stand milik Ditjen Dukcapil Kemendagri di Taman Mini Indonesia Indah akhir pekan lalu. Ombudsman melihat langkah jemput bola Kemendagri patut diapresiasi, namun sayangnya tidak dibarengi dengan kesiapan sarana dan prasarana. Terlebih, Ombudsman menemukan masalah baru dalam proyek IKTP. Dukcapil ingin menunjukkan bahwa pelayanan itu sudah baik gitu di Taman Mini sehingga mengundang orang untuk tetapi ternyata tidak siap dari segi model pelayanannya, dari segi pemecahan masalah dan lain sebagainya. Dan sekarang ada satu lagi masalah yang kami temukan yang saya kira pemerintah tidak terbuka terhadap masyarakat, yaitu tentang terbatasnya data biometrik, penunggalan data. Jadi kami temukan bahwa sebenarnya pemerintah hanya punya lisensi untuk data biometrik itu 172 juta. Sementara itu, Dirjen Dukcapil Kemendagri menjelaskan masih banyaknya data ganda para pemohon IKTP menjadi hambatan utama proses pencetakan. Di dalam proses pencetakan KTPL itu perlu waktu yang namanya proses penunggalan dan verifikasi. Penunggalan itu untuk mengecek apakah saya mencetak, membuat di Bekasi, Semarang, atau hanya membuat satu kali. Itu proses penunggalan. Bila sudah tunggal, bisa dicetak. Tetapi bila datanya ganda, misalnya ada penduduk merekam di Bekasi, Semarang, Surabaya, maka itu perlu verifikasi ulang agar beberapa datanya dihapus dulu, baru dia bisa dicetak. Berdasarkan informasi yang disajikan, dapat diberikan argumentasi, yaitu yang pertama, pelayanan EKTP di stand milik Dukcapil Kemendagri di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta dianggap baik dari segi penunggang orang, namun masih terdapat kekurangan dalam hal pemecahan masalah dan lain sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya untuk meningkatkan pelayanan, namun masih terdapat aspek-aspek tertentu yang perlu diperbaiki agar pelayanan menjadi lebih efektif dan efisien. Yang kedua, keterbatasan data geometrik penunggalan data yang hanya dimiliki oleh pemerintah sebanyak 170 juta warga menunjukkan adanya kendala dalam akses data yang dapat mempengaruhi proses pelayanan EKTP. Pentingnya ketersediaan data yang lengkap dan terbuka untuk masyarakat menjadi faktor penting dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam proses pelayanan publik. Dan yang ketiga, masalah data ganda pemohonan EKTP yang menjadi hambatan utama dalam proses pencetakan menunjukkan pentingnya keakuratan dan kevalitan data. Proses penanggulangan dan verifikasi data menjadi langkah krusial untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam pencetakan EKTP adalah data yang benar dan tidak ganda. Hal ini menekankan pentingnya kehati-hatian dalam pengelolaan data penduduk untuk menghindari masalah data ganda yang dapat menghambat proses pelayanan. Nah, jadi alasan pemerintah karena banyak data ganda para pemohon EKTP yang menjadi hambatan utama proses pencetakan, sehingga prosesnya pembuatan EKTP menjadi terbelit-belit dan memakan waktu yang lama. Seharusnya, di dalam reformasi birokrasi yang terjadi, proses pembuatan KTP disederhanakan dengan mengurangi jumlah tahapan yang harus dilalui. Sebagian besar proses ini kini bisa dilakukan di kantor kelurahan. Pengajuan EKTP bisa dilakukan secara online melalui portal pemerintah yang mengurangi kebutuhan untuk datang langsung ke kantor pemerintahan dengan sistem yang lebih efisien. Pembuatan EKTP bisa diselesaikan dalam beberapa hari saja.
Masyarakat dapat memantau status pengajuan EKTP mereka secara online sehingga lebih jelas dan terinformasi.